Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Rati, NRP 05211 940024 dari kelas SEA. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ERP SIM yang sudah kami lakukan kemarin gitu. Nah, untuk role-nya sendiri di ERP SIM ini ada 3 ronde. Yang ronde pertama itu kita hanya boleh melakukan untuk pricing dan juga marketing. Nah, untuk di ronde kedua itu kita boleh melakukan MRP run, tapi kita belum boleh menggunakan forecasting. Nah, untuk di ronde ketiga itu kita boleh untuk melakukan pricing, marketing, MRP run, dan juga untuk forecasting. Nah, di sini strategi apa sih yang digunakan oleh kelompok kami? Nah, untuk kelompok kami itu kita awalnya untuk ronde pertama, untuk hari pertama dan hari kedua itu kita menjual barang dengan harga yang sedikit tinggi, sehingga penjualan itu tetap ada, namun itu tidak langsung habis untuk stok barangnya. Jadi kita untuk yang di ronde pertama itu kita menaikkan harga dan kita menjual sangat sedikit, tetapi tiap harinya kita tetap menjual barang tersebut. Jadi nilai company valuation kita tetap bisa naik walaupun tidak tinggi banget gitu. Nah, setelah itu untuk hari kelima dan seterusnya kita baru melakukan marketingnya. Kita baru meletakkan marketing di mana di barang-barang yang atau di barang yang kuantitinya besar gitu. Jadi di ronde pertama ini kita melakukan sedikit penjualan dengan harga yang tinggi, tetapi masih tetap menyisakan stok yang sekitar 300 sampai 400 barang gitu. Sehingga di ronde kedua kita tetap masih bisa melakukan penjualan meskipun itu penjualannya sedikit, karena yang ronde kedua itu kita baru bisa melakukan MRP run, dan MRP run itu akan masuk pada hari kedua. Nah, setelah itu pada ronde kedua kita melakukan harga yang sedikit turun dari yang ronde pertama tadi, karena pada ronde kedua ini kita bisa melakukan MRP run. Jadi walaupun barang kita habis, kita masih tetap bisa untuk menambah stok lagi gitu. Jadi untuk yang di ronde kedua ini kita bisa melakukan harga di bawah walaupun masih di harga penjualannya gitu. Tapi kita tidak banting harga di bawah harga pasarnya. Nah, untuk yang di ronde kedua ini kita juga melakukan marketing sama kayak yang di ronde pertama tadi. Kita membuat marketing pada saat marketing reportnya sudah muncul. Jadi kita tahu di bagian-bagian mana yang perlu ditambahkan marketing dan mana yang tidak perlu ditambahkan marketing. Nah, selanjutnya untuk di ronde ketiga itu kita bisa melakukan keseluruhan yang ada di MRP SIM itu, dan kita juga bisa melakukan forecasting, dan forecasting itu optional, boleh dipakai, boleh tidak. Nah, di ronde ketiga ini kita menjual sedikit rugi atau harganya itu di bawah pasaran untuk
harga pasaran supaya ada yang kejual gitu. Walaupun kita mendapatkan rugi sedikit, tetapi kita tetap bisa melakukan penjualan. Seperti itu. Jadi nilai company valuation masih bisa naik dan masih bisa nilai valuationnya masih bisa tinggi gitu. Karena kita tetap melakukan penjualan walaupun itu sedikit dan harganya di bawah harga pasar. Nah, untuk marketingnya kita juga tetap sama. Itu kita lakukan pada saat hari kelima setelah market report yang keluar, dan kita juga bisa melakukan MRP run sehingga kita masih bisa, kalau misalnya habis kita masih bisa lihat, masih bisa menambah stok lagi. Dan untuk yang di ronde ketiga ini kita menyisakan setiap barang itu stoknya sekitar 300-an seperti itu, ataupun kita menjual habis di setiap barang tersebut. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.